Syekh Maulana Ishaq Jamilul Yusuf Syekh rahmatullah Sulangiri Ta'ala ya Allah najma'na ma'ahum min qiyamah ya lak aslahuna salihin lak habibana sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa biwalidayya amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Hari ini kita mengisahkan daripada Sunan Giri radhiyallahu taala anhu. Sebelumnya di sini ada penjelasan mengenai Syekh Maulana Ishaq radhiyallahu taala anhu. Di awal abad ke-14 Masehi, kerajaan Belambangan diperintah oleh Prabu Menasembuyuh, salah seorang keturunan Prabu Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit. Raja dan rakyatnya memeluk agama Hindu dan sebagian ada yang memeluk agama Buddha. Pada suatu hari Prabu Menasembuyuh gelisah. Demikian pula permaisurinya. Pasalnya putri mereka satu-satunya jatuh selama beberapa bulan. Sudah diusahakan mendatangkan tabib dan dukun untuk mengobati, tapi sang putri belum juga sembuh. Memang pada waktu itu kerajaan Belambangan sedang dilanda wabah penyakit. Banyak sudah korban berjatuhan. Menurut gambaran babat tanah Jawa, esok sakit sorenya mati. Seluruh penduduk sangat prihatin, berduka dan hampir semua kegiatan sehari-hari menjadi macet total. Atas saran permaisuri Prabu Menasembuyuh mengadakan sayembara. Siapa yang dapat menyembuhkan putrinya akan diambil menantu, dan siapa yang dapat mengusir wabah penyakit di Belambangan akan diangkat sebagai bupati atau raja muda. Sayembara disebar hampir ke seluruh pelosok negeri, tapi sudah berbulan-bulan tidak ada juga yang dapat memenangkan sayembara tersebut. Permaisuri semakin sedih hatinya. Prabu Menasembuyuh berusaha menghibur istrinya dengan menugaskan Patih Baju Sengsara untuk mencari pertapa sakti guna mengobati penyakit putrinya. Diiringi beberapa prajurit pilihan, Patih Baju Sengsara berangkat melaksanakan tugasnya. Para pertapa biasanya tinggal di puncak lereng-lereng gunung, maka kesanalah tujuan Patih Bajul Sengsara. Patih Bajul Sengsara akhirnya bertemu dengan Resi Kandabaya yang mengetahui adanya tokoh sakti dari negeri seberang. Orang yang dimaksud adalah Syekh Maulana Ishaq yang sedang berdakwah secara sembunyi-sembunyi di negeri Belambangan. Patih Bajul Sengsara bertemu dengan Syekh Maulana Ishaq yang sedang bertafakur di sebuah goa. Syekh Maulana Ishaq mau mengobati putri Menasembuyuh dengan syarat Prabu mau masuk dan memeluk agama Islam. Syekh Maulana Ishaq memang piawai di bidang ilmu kedokteran. Putri Dewi Sekardadu sembuh sekali diobati. Wabah penyakit juga lenyap dari wilayah Belambangan. Sesuai janji raja, maka Syekh Maulana Ishaq radhiyallahu taala anhu dikawinkan dengan Dewi Sekardadu, kemudian diberi kedudukan sebagai adipati untuk menguasai sebagian wilayah Belambangan. Hasutan sang patih. 7 bulan sudah Syekh Maulana Ishaq menjadi adipati baru di Belambangan. Makin hari semakin banyak para penduduk Belambangan yang memeluk agama Islam. Sementara Patih Bajul Sengsara tak henti-hentinya mempengaruhi sang Prabu dengan hasutan-hasutan jahatnya. Hati Prabu Menasembuyuh jadi panas mengetahui hal ini. Patih Bajul Sengsara sendiri sepengetahuan sang Prabu sudah mengadakan torea pada pengikut Syekh Maulana Ishaq. Tapi Syekh Maulana Ishaq radhiyallahu anhu, bila sedikit penduduk kadipaten yang dipimpin Syekh Maulana Ishaq diculik, disiksa, dan dipaksa kembali pada agama lama. Pada saat itu Dewi Sekardadu sedang hamil 7 bulan. Syekh Maulana Ishaq radhiyallahu taala anhu sadar bila diteruskan akan terjadi pertumpahan darah yang seharusnya tidak perlu. Kasihan rakyat jelata yang harus menanggung akibatnya, maka dia segera pamit kepada istrinya untuk meninggalkan Belambangan. Akhirnya pada tengah malam dengan hati yang berat karena harus meninggalkan istri tercinta yang hamil 7 bulan, Syekh Maulana Ishaq radhiyallahu taala anhu berangkat meninggalkan Belambangan seorang diri. Esok harinya sepasukan besar prajurit Belambangan yang dipimpin Patih Bajul Sengsara menerobos masuk wilayah kadipaten yang sudah ditinggalkan Syekh Maulana Ishaq radhiyallahu taala anhu. 2 bulan kemudian dari rahim Sekardadu lahir bayi laki-laki yang elok rupanya.
Sesungguhnya Prabu Menak Sembuyu dan permaisurinya merasa senang dan bahagia melihat kehadiran cucunya yang montok dan rupawan itu. Bayi itu lain daripada yang lain, wajahnya mengeluarkan cahaya terang. Lain halnya dengan Patih Bajul sengsara. Dibiarkan bayi itu mendapat limpahan kasih sayang keluarganya selama 40 hari. Sesudah itu dia menghasut Prabu Menak Sembuyu. Kebetulan pada saat itu wabah penyakit berjangkit kembali di Belambangan. Maka Patih Bajul sengsara berubah lagi. Bayi itu benar Gusti Prabu, cepat atau lambat bayi itu akan menjadi bencana di kemudian hari. Wabah penyakit ini pun menurut dukun-dukun terkenal di Belambangan ini disebabkan adanya hawa panas yang memancar dari jiwa bayi itu. Kilah Patih Bajul sengsara dengan alasan yang dibuat-buat. Sang Prabu tidak cepat mengambil keputusan dikarenakan hatinya dia terlanjur menyukai kehadiran cucunya itu. Namun sang Patih tiada bosan-bosannya menteror dengan hasutan dan tuduhan keji yang akhirnya sang Prabu terpengaruh juga. Walau demikian, tiada tega juga dia memerintahkan pembunuhan atas cucunya itu secara langsung. Bayi yang berusia 40 hari dimasukkan ke dalam peti dan diperintahkan untuk dibuang ke samudra. Joko Samudra. Pada suatu malam, ada sebuah perahu dagang dari Gresik melintasi Selat Bali. Ketika itu berada di tengah-tengah Selat Bali, tiba-tiba terjadi keanehan. Perahu itu tidak dapat bergerak, maju tak bisa, mundur pun tak bisa. Nahkoda memerintahkan awak kapal untuk memeriksa sebab-sebab kemacetan ini. Mungkinkah perahunya membentur karang? Setelah diperiksa ternyata perahu itu hanya menabrak sebuah peti berukiran indah seperti peti milik kaum bangsawan yang digunakan menyimpan barang-barang berharga. Nahkoda memerintahkan mengambil peti itu. Semua orang terkejut karena di dalamnya terdapat seorang bayi mungil yang bertubuh montok dan rupawan. Nahkoda merasa gembira menyelamatkan jiwa si bayi mungil itu, tapi juga mengutuk orang yang tidak berkemanusiaan yang membuang bayi itu. Nahkoda kemudian memerintahkan awak kapal untuk melanjutkan pelayarannya ke Pulau Bali, tapi perahu tidak dapat bergerak maju. Ketika perahu diputar dan digerakkan ke arah Gresik, ternyata perahu itu melaju dengan cepatnya. Di hadapan Nyai Ageng Pinatih, janda kaya raya pemilik kapal Nahkoda, berkata sambil membuka peti itu, "Peti inilah yang menyebabkan kami kembali ke Gresik dalam waktu secepat ini. Kami tak dapat meneruskan pelayaran ke Pulau Bali," kata sang Nahkoda. Bayi siapa ini?" Gumam Nyai Pinatih sembari mengangkat bayi itu dari dalam peti. "Kami menumpukannya di tengah samudra Selat Bali," jawab nahkoda kapal. Bayi ini kemudian mereka serahkan kepada Nyai Ageng Pinatih untuk diambil sebagai anak angkat. Memang sudah lama dia menginginkan seorang anak. Karena bayi ini ditemukan di tengah samudra, maka Nyai Ageng Pinatih kemudian memberinya nama Joko Samudra. Ketika berusia 11 tahun, Nyai Ageng Pinatih mengantarkan Joko Samudra untuk berguru kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel di Surabaya. Menurut beberapa sumber, mula pertama Joko Samudra setiap hari pergi ke Surabaya dan sorenya kembali ke Gresik. Sunan Ampel kemudian menyarankan agar anak itu mondok saja di pesantren Ampel Denta supaya lebih konsentrasi dalam mempelajari agama Islam. Pada suatu malam, seperti biasanya, Raden Rahmat hendak mengambil air wudhu guna melaksanakan sholat tahajud, mendoakan murid-muridnya dan mendoakan umat agar selamat dunia wal akhirah. Sebelum berwudhu, Raden Rahmat menyempatkan diri melihat para santri yang tidur di asrama. Tiba-tiba Raden Rahmat terkejut. Ada sinar terang dari salah seorang santrinya. Selama beberapa saat beliau tertegun. Sinar terang itu menyilaukan mata. Untuk mengetahui siapakah murid yang berwajah bersinar itu, maka Sunan Ampel memberi ikatan pada sarung murid itu. Esok harinya, sesudah sholat subuh, Sunan Ampel memanggil murid-muridnya itu. "Siapakah di antara kalian yang waktu bangun tidur kain sarungnya ada ikatan?" tanya Sunan Ampel. "Saya, Kanjeng Sunan," ujar Joko Samudro. Melihat yang mengajukan tangan adalah Joko Samudro, Sunan Ampel makin yakin bahwa anak itu pastilah bukan anak sembarangan. Kebetulan pada saat itu Nyai Ageng Pinatih datang untuk menengok Joko Samudra. Kesempatan itu digunakan Sunan Ampel untuk bertanya lebih jauh lagi tentang asal-usul Joko Samudra. Nyai Ageng Pinatih menjawab sejujur-jujurnya bahwa Joko Samudra ditemukan di tengah Selat Bali ketika masih bayi. Peti yang digunakan untuk membuang bayi itu hingga sekarang masih tersimpan rapi di rumah Nyai Ageng Pinatih.
teringat pada pesan Syekh Maulana Ishaq sebelum berangkat ke negeri Pasai, maka Sunan Ampel kemudian mengusulkan Nyai Ageng Pinati agar nama anak itu diganti menjadi Raden Paku. Nyai Ageng Pinati menurut apa saja kata Sunan Ampel. Dia percaya penuh kepada wali Allah yang besar yang dihormati masyarakat, bahkan juga masih terhitung seorang pangeran Majapahit itu, Raden Paku. Sewaktu mondok di pesantren Ampel Denta, Raden Paku yang sebelumnya bernama Joko Samudro akrab bersahabat dengan putra Raden Rahmat yang bernama Raden Makdum Ibrahim. Keduanya bagai saudara kandung saja, saling menyayangi dan saling mengingatkan. Setelah berusia 16 tahun, kedua pemuda itu dianjurkan untuk menimba ilmu pengetahuan yang lebih tinggi di negeri seberang sambil meluaskan pengetahuan. Di negeri Pasai, banyak orang yang pandai dari berbagai negeri. Di sana juga ulama besar yang bergelar Syekh Awalul Islam. Dialah ayah kandung yang nama aslinya adalah Syekh Maulana Ishaq. Pergi ke sana tuntutlah ilmunya yang tinggi dan teladanilah kesabarannya dalam mengasuh para santri dan berjuang menyebarkan agama Islam. Hal itu akan berguna kelak bagi kehidupanmu di masa yang akan datang. Pesan itu dilaksanakan oleh Raden Paku dan Raden Makdum Ibrahim, dan begitu sampai di negeri Pasai, keduanya disambut gembira, penuh rasa haru dan bahagia oleh Syekh Maulana Ishaq radhiyallahu taala anhu, ayah kandung Raden Paku radhiyallahu anhu yang tak pernah melihat anaknya sejak bayi. Raden Paku radhiyallahu anhu menceritakan riwayat hidupnya sejak masih kecil ditemukan di tengah samudra dan kemudian diambil anak angkat oleh Nyai Ageng Pinati dan berguru kepada Sunan Ampel radhiyallahu anhu di Surabaya. Sebaliknya Syekh Maulana Ishaq radhiyallahu anhu kemudian menceritakan pengalamannya di saat berdakwah di Belambangan sehingga dipaksa harus meninggalkan istri yang sangat dicintainya. Raden Paku radhiyallahu anhu menangis sesegukan mendengar kisah itu, bukan menangis kemalangan dirinya yang sia-siakan kakeknya itu Prabu Menak Semboyo, tapi memikirkan nasib ibunya yang tak diketahui lagi tempatnya berada. Apakah ibunya masih sedia atau sudah meninggal? Negeri Pasai banyak ulama besar dari negeri asing yang menetap dan membuka pelajaran agama Islam kepada penduduk setempat. Hal ini tidak disia-siakan oleh Raden Paku radhiyallahu an dan Maulana Makdum Ibrahim radhiyallahu an. Kedua pemuda itu belajar agama dengan tekun, baik kepada Syekh Maulana Ishaq radhiyallahu taala anhu sendiri maupun kepada guru-guru agama lainnya. Ada yang beranggapan bahwa Raden Paku radhiyallahu taala anhu dikaruniai ilmu laduni, yaitu ilmu yang langsung berasal dari Allah taala, sehingga kecerdasan otaknya seolah tiada tandingnya. Di samping belajar ilmu tauhid, mereka juga mempelajari ilmu tasawuf dari ulama Iran, Baghdad dan Gujarat yang banyak menetap di negeri Pasai. Ilmu yang dipelajari itu berpengaruh dan menjiwai kehidupan Raden Paku radhiyallahu taala anhu dalam perilakunya sehari-hari, sehingga kentara benar bila ia mempunyai ilmu yang tingkat tinggi, ilmu yang sebenarnya hanya dimiliki ulama-ulama yang berusia lanjut dan berpengalaman. Gurunya kemudian memberinya gelar Syekh Maulana Ainul Yaqin. Setelah 3 tahun berada di pusat Pasai, pada masa belajarnya itu sudah dianggap cukup oleh Syekh Maulana Ishaq. Kedua pemuda itu diperintahkan kembali ke tanah Jawa oleh ayahnya Raden Paku, diberi sebuah bungkusan kain putih berisi tanah. Kelak bila tiba masanya didirikanlah pesantren di Gresik, carilah tanah yang sama betul dengan tanah dalam bungkusan ini. Disitulah engkau akan membangun pesantren. Demikian pesan ayahnya. Kemudian pemuda itu kembali ke Surabaya melaporkan segala pengalamannya kepada Sunan Ampel. Sunan Ampel radhiyallahu taala anhu memerintahkan Makdum Ibrahim radhiyallahu taala anhu berdakwah di Tuban. Sedangkan Raden Paku radhiyallahu taala anhu diperintahkan pulang ke Gresik, kembali ke ibu angkatnya yaitu Nyai Ageng Pinati. Membersihkan diri. Pada usia 23 tahun, Raden Paku radhiyallahu taala anhu diperintahkan oleh ibunya untuk mengawal barang dagangan ke Pulau Banjar atau Kalimantan. Tugas ini diterimanya dengan senang hati. Nahkoda kapal diserahkan kepada pelaut kawakan yaitu yang bernama Abu Hurairah. Walau pucuk pimpinan berada di tangan Abu Hurairah, tapi Nyai Ageng Pinati memberi kuasa pula kepada Raden Paku radhiyallahu taala anhu untuk ikut memasarkan dagangan di Pulau Banjar. 3 buah kapal berangkat meninggalkan pelabuhan Gresik dengan penuh muatan. Biasanya sesudah dagangan itu habis terjual di Pulau Banjar, maka Abu Hurairah diperintahkan membawa barang dagangan dari Pulau Banjar yang sekiranya laku di Pulau Jawa, seperti rotan, damar, emas, dan lain-lain. Dengan demikian keuntungan yang diperoleh menjadi berlipat ganda. Tapi kali ini tidak.
Sudah kapal merapat di pelabuhan Banjar, Raden Paku radhiyallahu taala anhu membagi-bagikan barang dagangannya dari Gresik itu secara gratis kepada penduduk setempat. Subhanallah. Tentu saja hal ini membuat Abu Hurairah menjadi cemas. Dia segera memprotes tindakan Raden Paku radhiyallahu taala anhu. Raden, kita pasti akan mendapatkan murka Nyai Ageng Pinati. Mengapa barang dagangan kita dibagikan secara gratis atau cuma-cuma? Jangan khawatir paman, Raden Paku radhiyallahu taala anhu. Tindakan saya ini sudah tepat. Penduduk Banjar saat ini sedang dilanda musibah. Mereka dilanda kekeringan dan kurang pangan. Sedangkan ibu sudah terlampau banyak mengambil keuntungan dari mereka. Sudahkah ibu memberikan hartanya dengan membayar zakat kepada mereka? Saya kira belum. Nah, sekaranglah saat yang tepat ibu mengeluarkan zakat untuk membersihkan dirinya. Itu di luar wewenang Raden saya. Raden, kata Abu Hurairah, jika kita tidak memperoleh uang, lalu dengan apa kita mengisi perahu supaya tidak oleng dihantam gelombang dan badai? Raden Paku radhiyallahu taala anhu terdiam beberapa saat. Dia sudah maklum bila dagangannya habis, biasanya Abu Hurairah akan mengisi kapal atau perahu dengan barang dagangan dari Kalimantan. Tapi sekarang tak ada uang, dengan apa dagangan Pulau Banjar akan dibeli? Paman tak usah risau, kata Raden Paku radhiyallahu taala anhu dengan tenangnya. Supaya kapal tidak oleh, isilah karung-karung kita dengan batu dan pasir. Memang benar, mereka dapat berlayar hingga di pantai Gresik dalam keadaan selamat. Tapi hati Abu Hurairah menjadi kebat-kebit sewaktu berjalan meninggalkan kapal untuk bertemu dengan Nyai Ageng Pinati. Dugaan Abu Hurairah benar. Nyai Ageng Pinati terbakar amarahnya demi mendengar perbuatan Raden Paku radhiyallahu anhu yang dianggap tidak normal. Sebaiknya ibu lihat dulu pinta Raden Paku radhiyallahu taala anhu. Sudah, jangan banyak bicara. Buang saja pasir dan batu itu. Hanya mengotori karung-karung kita saja, hardik Nyai Ageng Pinati. Tapi ketika awak kapal membuka karung-karung itu, mereka terkejut. Karung-karung itu isinya menjadi barang dagangan yang biasa mereka bawa dari Banjar, seperti rotan, damar, kain, emas, serta intan. Bila ditaksir harganya jauh lebih besar ketimbang dagangan yang disedekahkan kepada penduduk Banjar. Subhanallah. Perkawinan Raden Paku. Alkisah, ada seorang bangsawan Majapahit bernama Ki Ageng Supak Bungkul yang mempunyai sebuah pohon delima yang aneh di depan rumahnya. Setiap kali ada orang yang hendak mengambil buah delima yang berbuah satu itu, pasti mengalami nasib celaka. Kalau tidak ditimpa penyakit berat, tentulah orang tersebut meninggal dunia. Suatu ketika Raden Paku tanpa sengaja lewat di depan pekarangan Ki Ageng Supak Bungkul. Begitu ia berjalan di bawah pohon delima itu, tiba-tiba pohon itu jatuh mengenai kepala Raden Paku radhiyallahu taala anhu. Ki Ageng Bungkul pun tiba-tiba muncul dan mencegat Raden Paku radhiyallahu taala anhu, dan ia berkata, "Kau harus kawin dengan putriku Dewi Wardah." Memang Ki Ageng Bungkul telah mengadakan sayembara. Siapa saja yang dapat memetik buah delima itu dengan selamat, maka ia akan dijodohkan dengan putrinya yang bernama Dewi Wardah. Raden Paku radhiyallahu taala anhu bingung menghadapi hal itu, maka peristiwa itu disampaikan kepada Sunan Ampel radhiyallahu taala anhu. Tak usah bingung, Ki Ageng Bungkul adalah seorang muslim yang baik. Aku yakin Dewi Wardah radhiyallahu anha, Dewi Wardah juga seorang muslimah yang baik. Karena itu menjadi niat Ki Ageng Bungkul, kuharap kau tidak mengecewakan niat baiknya itu. Demikian kata Sunan Ampel radhiyallahu taala anhu. Tapi bukankah saya hendak menikah dengan putri Kanjeng Sunan, yaitu Dewi Murtasiah, ujar Raden Paku radhiyallahu taala anhu. Tidak mengapa, kata Sunan Ampel radhiyallahu taala anhu. Sesudah melangsungkan akad nikah dengan Dewi Murtasiah radhiyallahu anha, selanjutnya kau akan melangsungkan pernikahan dengan Dewi Wardah radhiyallahu anha. Itulah lika-liku perjalanan hidup Raden Paku radhiyallahu anhu. Dalam sehari ia menikah 2 kali, menjadi menantu Sunan Ampel, kemudian menjadi menantu Ki Ageng Bungkul, seorang bangsawan Majapahit yang hingga sekarang makamnya terawat baik di Surabaya. Sesudah berumah tangga, Raden Paku radhiyallahu taala anhu makin giat berdagang dan berlayar antar pulau. Sambil berlayar itu beliau menyiarkan agama Islam dan penduduk setempat sehingga namanya cukup terkenal di Kepulauan Nusantara. Lama-lama kegiatan dagang tersebut tidak memuaskan hatinya. Ia ingin berkonsentrasi menyiarkan agama Islam dengan mendirikan pondok pesantren. Ia pun minta izin kepada ibunya untuk meninggalkan dunia perdagangan.
Nyai Ageng Pinati yang kaya raya itu tidak keberatan. Andaikan hartanya yang banyak itu dimakan setiap hari dengan anak dan menantunya, rasanya tidak akan habis. Terlebih Juragan Abu Hurairah, orang kepercayaan Nyai Ageng Pinati, menyatakan kesanggupannya untuk mengurus seluruh kegiatan perdagangan miliknya. Maka wanita ikhlas itu melepaskan Raden Paku radhiyallahu anhu yang hendak mendirikan pesantren. Mulailah Raden Paku radhiyallahu anhu bertafakkur di goa yang sunyi 40 hari 40 malam. Beliau tidak keluar goa, hanya bermunajat kepada Allah Ta'ala. Tempat Raden Paku radhiyallahu anhu bertafakur itu hingga sekarang masih ada, yaitu Desa Kembangan dan Kebomas. Usai bertafakur, teringatlah Raden Paku radhiyallahu anhu pada pesan ayahnya sewaktu belajar di negeri Pasai. Ia pun berjalan berkeliling daerah yang tanah mirip dengan tanah yang dibawa dari negeri Pasai. Melalui desa Margonoto, sampailah Raden Paku radhiyallahu anhu di daerah perbukitan yang hawanya sejuk. Hatinya terasa damai. Ia pun mencocokkan tanah yang dibawanya dengan tanah di tempat itu. Ternyata cocok tidak, maka di desa Sidomukti itu ia kemudian mendirikan pesantren. Karena itu adalah dataran tinggi atau gunung, maka dinamakan pesantren Giri. Giri adalah bahasa Sanskerta, artinya gunung. Atas dukungan istri-istri dan ibunya, juga dukungan spiritual dari Sunan Ampel radhiyallahu anhu, tidak begitu lama, hanya dalam waktu 3 tahun pesantren Giri sudah terkenal ke seluruh Nusantara. Menurut Dr. H.J. de Graaf, sudah pulang dari pengembaraannya atau berguru ke negeri Pasai, ia memperkenalkan diri kepada dunia, kemudian berkedudukan di atas bukit di Gresik, dan ia menjadi orang yang pertama yang paling terkenal dari Sunan-Sunan Giri yang ada di atas gunung tersebut. Seharusnya ada di istana, karena di kalangan rakyat dibicarakannya adanya Giri Kedatin, yaitu kerajaan Giri. Murid-murid Sunan Giri berdatangan dari segala penjuru seperti Maluku, Madura, Lombok, Makassar, Hitu, dan Ternate. Demikian menurut De Graaf. Menurut Babat Tanah Jawa, murid-murid Sunan Giri itu justru bertebaran hampir ke seluruh penjuru benua besar seperti Eropa atau negeri Rom, Arab, Mesir, Cina, dan lain-lain. Semua itu adalah penggambaran nama Sunan Giri sebagai ulama besar yang sangat dihormati orang pada zamannya. Di samping pesantrennya yang besar, ia juga membangun masjid sebagai pusat ibadah dan pembentukan iman umatnya. Untuk para santri yang datang dari jauh, beliau juga membangunkan asrama yang luas. Di sekitar bukit sebenarnya dahulu jarang dihuni oleh penduduk dikarenakan sulitnya mendapatkan air. Tetapi dengan adanya Sunan Giri, masalah itu dapat diatasi. Cara Sunan Giri radhiyallahu anhu membuat sumur atau sumber air itu sangat aneh dan gaib. Hanya beliaulah seorang yang mampu melakukannya. Peresmian Masjid Demak. Dalam peresmian Masjid Demak, Sunan Kalijaga mengusulkan agar dibuka dengan pertunjukan wayang kulit yang waktu itu bentuknya masih wayang beber, yaitu gambar manusia yang dibeber pada sebuah kulit binatang. Usul Sunan Kalijaga ditolak oleh Sunan Giri karena wayang yang bergambar manusia haram hukumnya dalam ajaran Islam. Demikian menurut Sunan Giri radhiyallahu anhu. Jika Sunan Kalijaga radhiyallahu anhu mengusulkan peresmian Masjid Demak dengan membuka pegelaran wayang kulit, kemudian diadakan dakwah dan rakyat berkumpul boleh masuk setelah mengucapkan syahadah, maka Sunan Giri radhiyallahu anhu mengusulkan agar Masjid Demak diresmikan pada hari Jumat sembari melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Sunan Kalijaga radhiyallahu anhu berjiwa besar, kemudian mengadakan kompromi dengan Sunan Giri radhiyallahu anhu. Sebelum Sunan Kalijaga radhiyallahu an telah berubah bentuk wayang kulit sehingga gambarannya tidak bisa disebut sebagai gambar manusia lagi, lebih mirip karikatur seperti bentuk wayang yang ada sekarang ini. Sunan Kalijaga membawa wayang kreasinya itu di hadapan sidang para wali. Karena tidak bisa disebut gambar manusia, maka akhirnya Sunan Giri radhiyallahu anhu mencuri wayang kulit itu digunakan sebagai media dakwah. Perubahan bentuk wayang kulit itu adalah dikarenakan sanggahan Sunan Giri radhiyallahu an. Karena itu Sunan Kalijaga radhiyallahu anhu memberi tanda khusus pada momentum penting itu. Memimpin para dewa dalam pewayangan oleh Sunan Kalijaga dinamakan Sang Hyang Giri Nata, yang artinya adalah Sunan Giri yang menata. Maka perdebatan tentang peresmian Masjid Demak bisa diatasi. Peresmian itu akan diawali dengan sholat Jumat, kemudian diteruskan dengan pertunjukan wayang kulit yang dimainkan oleh Ki Dalang Sunan Kalijaga radhiyallahu taala anhu. Jasa-jasa Sunan Giri.
Jasa yang terbesar tentu saja perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa bahkan Nusantara. Beliau pernah menjadi hakim dalam perkara pengadilan Syekh Siti Jenar, seorang wali yang dianggap murtad karena menyebarkan paham panteisme dan meremehkan syariat Islam yang disebarkan para wali lainnya. Dengan demikian Sunan Giri ikut menghambat tersebarnya aliran yang bertentangan dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keteguhannya dalam menyiarkan agama Islam secara murni dan konsekuen membawa dampak positif bagi generasi Islam berikutnya. Islam yang tersiarkan adalah Islam yang sesuai ajaran Nabi SAW tanpa dicampuri dengan adat istiadat lama. Di dalam kesenian beliau juga berjasa besar karena beliaulah yang pertama kali menciptakan asmaradana dan pucung. Beliau pula menciptakan tembang dan tembang dolanan anak-anak yang bernafaskan Islam, antara lain jamuran, ublak sueng, jituhan dan belikan. Sembari melakukan permainan yang disebut jelungan itu, biasanya anak-anak akan menyanyikan lagu Padang Bulan, ayo gageda dolanan, dolanin nang ing latar, ngalap padang gilar-gilar, nudung begong hangit tikar. Malam terang bulan, mari lekas bermain di halaman, mengambil manfaat berterangnya bulan, mengusir gelap yang lari terbirit-birit. Maksud dari lagu dolanan Padang Bulan, agama Islam telah datang, maka marilah kita menuntut penghidupan di muka bumi ini untuk mengambil manfaat dari agama Islam agar hilang lenyaplah kebodohan dan kesesatan. Para pengganti Sunan Giri. Sunan Giri atau Raden Paku lahir pada tahun 1412 Masehi, memerintahkan kerajaan Giri kurang lebih 20 tahun. Sewaktu memerintah Bui Giri Kedaton, beliau bergelar Prabu Satmata. Pengaruh Sunan Giri sangatlah besar terhadap kerajaan Islam di Jawa maupun di luar Jawa. Sebagai buktinya adalah adanya kebiasaan apabila seorang hendak dinobatkan menjadi raja, maka haruslah mendapatkan pengesahan dari Sunan Giri radhiyallahu anhu. Giri Kedaton atau kerajaan Giri berlangsung selama 200 tahun. Setelah Sunan Giri radhiyallahu anhu wafat, beliau digantikan oleh anak keturunannya, yaitu Sunan Dalem, Sunan Sedromargi, Sunan Giri Prapen, Sunan Kawis Dua, Panembahan Ageng Giri, Panembahan Maswitana Sidenggrana, Pangeran Singonegoro, bukan keturunan Sunan Giri, Pangeran Singosari. Pangeran Singosari ini bergiang gigih mempertahankan diri dari serbuan Sunan Amangkurat II yang dibentuk oleh VOC dan Kapten John Kerr. Sesudah Pangeran Singosari wafat pada tahun 1679, habislah kekuasaan Giri Kedaton. Meski demikian, karisma Sunan Giri sebagai ulama besar wali terkemuka tetap abadi sepanjang masa. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ya rabbana atarafna annana watarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna wa tub alaina tauba tawzir li kulli hawba wa sunana awrati wa amil rawati واغفر لوالدينا واغفر لوالدينا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي المحبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بحساب منا بالمصطفى رسول الله كل سؤل صلى وسلم ربي عليه أفضل ربي وآله وصحبه عبادة صحبه والحمد لله بالبدء والتناهي الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله على شكر الله والحمد لله حمدا يعافي نعمه